Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Semoga segala urusan anda dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala permasalahan hidup anda diberikan solusi terbaik oleh Allah. Yang punya hutang semoga diberikan kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan nafas, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan menyampaikan satu faidah yang sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dalam hadisnya bersabda, man aradal hina ba'dal faqri, barang siapa yang menginginkan kehidupannya kaya ba'dal faqri, setelah mengalami kemiskinan, wa sa'ata ba'dal faqati, siapa yang ingin hidupnya dimudahkan, diberikan kelapangan ba'dal faqati, setelah hidupnya penuh dengan kesempitan, penuh dengan kesulitan, maka amalkanlah amalan ini. Seperti apa amalan yang sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai hamba Allah yang menginginkan pertolongan, menginginkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Klik juga lonceng notifikasinya sehingga Anda mendapatkan notifikasi ketika saya update konten atau update kajian terbaru. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, silahkan boleh ditulis di kolom komentar, tulis doa terbaik Anda, dengan harapan semakin banyaknya jamaah saya yang mengamini doa hajat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan apa yang menjadi hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita ini punya panutan, punya tuntunan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan apapun, maupun keadaan kita sedang lapang, sedang sempit, sedang diberikan nikmat, sedang diberikan ujian itu, kita wajib ingat bahwa kita punya panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga apa? Ketika kita sedang mendapatkan rizki, mendapatkan kemudahan, kita ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kehidupannya ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah. Begitupun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, bagaimana Rasulullah menyikapi ujian atau cobaan yang terjadi dalam kehidupannya. Ini penting, sehingga langkah-langkah kita tidak meleset, tidak keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita misalnya membaca kitab-kitab maulid, ada syair misalnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun anta badrun. Ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari. Artinya apa? Ketika kehidupan kita sedang gelap gulita, cobaan bertubi-tubi datang kepada kita, cobaan keluarga, cobaan pekerjaan, cobaan usaha, cobaan finansial, hutang numpuk ditagih dari kanan kiri, kita udah gelap. Kita ingat, anta syamsun, ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari. Artinya apa? Kita ingat pada saat kita kesulitan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diberikan cobaan, menjalani kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Sobaro, beliau bersabar. Artinya, anta syamsun, kau bagaikan matahari ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, kau bagaikan rembulan. Sehingga dalam keadaan apapun, para jamaah jangan sampai kita keluar menyikapi segala sesuatu itu keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang terjadi, kulluhum khair, segalanya akan menjadi baik, segalanya akan menjadi ibadah yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk ini ada nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang menginginkan al-hina ba'dal fakri, menginginkan kekayaan setelah kita sekian lama hidup dalam kemiskinan, wasa'ata ba'dal faqati, menginginkan kelapangan setelah banyaknya kesempitan hidup yang kita lakukan. Saya bacakan hadisnya, ini ada di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aradal hina, barang siapa menginginkan kekayaan, ba'dal fakri, setelah hidupnya dilanda kemiskinan, wasa'ata, dan menginginkan kelapangan, ba'dal faqati, setelah hidupnya dilanda kesempitan, falyakul, maka bacalah ba'da sholatil jum'ati, setelah waktu sholat Jumat. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ahnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ahnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Dibaca berapa kali? Mi'atan marrah, mi'atan marratin, sebanyak 100 kali, min jum'atin, dari satu Jumat, ila jum'atin sab'a jum'atin, sampai kepada Jumat ke-7.
fa innahu yuhnihu bi fadlihi wa karamihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepadamu bi fadlihi dengan fadlnya Allah, wa karamihi dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Ketika kita menginginkan hidupnya kaya, setelah sekian lama kita hidup dalam garis misalnya kemiskinan, penuh kekurangan, pokoknya ya hidup bisa dikatakan hidupnya susah. Kalau kita ingin hidupnya kita kaya setelah sekian lama kita hidup dalam kesusahan, atau kita ingin wasa'ata ba'dal faqati, atau kita ingin kelapangan, kemudahan setelah sekian lama kita mengalami banyak kesulitan. Kesulitan ini, kesulitan didik anak, kesulitan biayain anak, kesulitan memberikan nafkah kepada anak dan istri, kesulitan membangun rumah, kesulitan usaha, kesulitan dagang. Kalau kita ingin diberikan kemudahan setelah mengalami kesulitan, maka apa? Falyakul ba'da sholatil jum'ati, maka bacalah setiap selesai sholat Jumat. Ya, ini selesai sholat Jumat, misalnya laki-laki, Anda selesai sholat Jumat, ya kan? Pada hari Jumat, selesai sholat Jumat, Anda baca zikir ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ahnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an siwak. Itu dibaca 100 kali habis sholat Jumat. Atau misalnya Anda ibu-ibu perempuan, kan Anda nggak sholat Jumat di masjid, maka gimana cara bacanya? Jadi pada setelah Anda sholat duhur pada hari Jumat, ibu-ibu, Anda baca juga zikir ini, ya honiyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ahnina bihalalika an haramik wa bi ta'atik an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Dibaca habis sholat duhur pada hari Jumat, dibaca 100 kali habis sholat Jumat. Nah, dibacanya mi'ata marrah min jum'atin ila jum'ati sab'a jum'atin fa innahu yuhnihu bi fadlihi wa karamihi. Dibaca selama 7 kali sholat Jumat atau 7 kali hari Jumat. Jadi misalnya Jumat besok nih, besok Jumat kan, Jumat Anda baca, Jumat ke depan Anda baca, Jumat ke depan Anda baca 100, Jumat ke depannya 100, Jumat ke depannya 100, Jumat ke depannya 100, Jumat ke depannya 100, sampai 7 Jumatan. Apa yang akan terjadi kata Rasulullah? Fa innahu yuhnihu bi fadlihi wa karamihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya kaya dengan anugerah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 7 kali Jumatan, berarti 7 minggu Anda amalin ini. Setiap hari Jumat, bagi Anda yang laki-laki setelah sholat Jumat baca 100 kali. Bagi Anda yang ibu-ibu setelah sholat duhur pada hari Jumat baca 100 kali sampai 7 Jumatan atau 7 minggu. Insya Allah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fa innahu yuhnihu bi fadlihi wa karamihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, kemudahan. Ya siapa lagi? Kepada siapa lagi kita para jamaah mengharap pertolongan, mengharap keajaiban selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ditulis, dicatat, nanti tempelin di tembok atau di kertas. Jadi setiap Anda hari Jumat, habis Jumatan, sholat Jumat, habis sholat duhur pada hari Jumat, Anda baca zikir-zikir ini. Insya Allah ini yang bersabda itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya membaca dan menyampaikan saja. Ini sebagai ikhtiar. Insya Allah segala kesulitan akan jadi mudah, segala hal-hal yang susah akan diganti. Allah akan berikan kekayaan. Allah itu maha kaya. Asal kita mau mendekat taqarrub sama Allah, kita minta apa aja pasti bakal dikasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan bagi para jamaah selain ikhtiar ini silahkan juga ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki. Ruqyah Jalbi Rizki ini air yang dibacakan Al-Quran 30 juz. Kalau Anda baca Al-Quran 30 juz kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah ini Al-Quran yang dibacakan Al-Quran 30 juz, air Ruqyah ini fadilahnya sangat banyak ya. Banyak jamaah saya ada dari Singapura, dari Malaysia, alhamdulillah.
berkah air ruqyah jalb rezeki yang ada yang hutangnya sampai ratusan juta, ada yang 4 miliar, 5 miliar, ya Allah hutang sampai banyak-banyak segitu. Stres, cerita sama saya, curhat sama saya, telepon, Ustadz gimana? Ya selain saya kasih amalan, saya kasih air ruqyah juga. Ya ini diminum, ya Al-Qur'an itu obatnya. Insyaallah pikirannya akan jernih, hatinya akan terang benderang sehingga mudah mendapatkan jalan keluar. Kadang jalan keluar ini ada, tapi karena kita pikirannya gelap, gelisah, nggak tenang, ya akhirnya jalan keluar dari permasalahan hutang ini seakan-akan buntu. Nah silahkan, gratis, nggak dijual ya. Saya nggak jualin, ini saya hadiah buat para jamaah. Jadi berapa harganya nggak dijual, silahkan. Insya Allah fadilahnya banyak, kebaikan. Yang baik-baik akan Allah datangkan, yang enggak baik-baik akan Allah hilangkan. Termasuk untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup, yang usahanya diganggu orang, jualannya sepi dan lain-lain, atau punya hajat apapun, insya Allah berkah Al-Quran, berkah sholawat, qabul bismillah. Semoga bermanfaat. Yang mau pesan tinggal klik link di deskripsi itu, di bawah video ada tulisan yang warna biru itu, klik nanti langsung nyambung WhatsApp saya. Nanti ada pesan, saya buatkan dulu beberapa hari, kan nggak langsung jadi, nggak instan, butuh waktu, butuh ya buat bacain zikir, bacain sholawat, bacain ayat-ayat dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.